makan terlalu mudah, kamu akan cepat jenuh dan mudah terdistraksi. Sebaliknya, kalau terlalu susah, kamu akan kesulitan, tertekan, dan pada akhirnya menyerah. Jadi, kenali kemampuan awalmu dan mulailah dari sana. Misal, kamu ingin mempelajari sebuah bahasa asing. Kalau kamu sudah menguasai dasarnya, kamu bisa memulai dengan tingkat yang lebih menantang. Dengan mengenali kemampuan awalmu dan mulai mengasahnya, dari sana kamu bisa selalu mencapai arus itu. Bagian 6, 3 tips manjur dari lansia ini bisa bikin kamu panjang umur seperti mereka. Gak lengkap rasanya kalau kita membahas trik panjang umur tanpa tips dari orang yang sudah mengalami. Sekarang, kita dengarkan yuk nasihat dari para centenarian Okinawa. Para tetua ini menyarankan untuk mengurangi kebiasaan overthinking dan mulai biasakan dirimu untuk menyapa orang lain, bahkan orang asing sekalipun. Tersenyumlah dengan tulus pada mereka dan kamu akan memperoleh pertemanan seumur hidup, sekaligus membuat anak cucumu ingin selalu mengunjungimu sepanjang waktu. Selain itu, mereka juga mengatakan kalau overthinking untuk sesuatu yang gak bisa kamu ubah, cuma bikin stres. Kan sayang kalau energimu jadi terbuang untuk hal yang gak penting. Sebagai gantinya, para centenarian dengan bijak menyarankan agar kamu menikmati apa yang kamu miliki. Dengan begitu, kamu akan menyadari kalau semua yang kamu miliki sebenarnya sudah lebih dari cukup. Gak hanya itu, kita juga harus mulai memupuk kebiasaan baik. Misalnya, coba deh bangun lebih pagi. Dengan rutin melakukannya, nanti tubuhmu akan bangun dengan sendirinya. Bangun pagi juga akan memberikanmu lebih banyak waktu untuk menenangkan diri sebelum memulai aktivitas. Selain itu, hari juga akan terasa lebih panjang dan kamu bisa memanfaatkan waktu lebih itu untuk merapikan rumah atau berkebun. Salah satu alasan utama mengapa centenarian Okinawa dapat panjang umur adalah karena mereka menanam sendiri sayuran yang mereka masak. Diet garden to table semacam ini sudah terbukti lebih menyehatkan. Terakhir, dan yang gak kalah penting juga, jagalah hubungan pertemananmu. Penduduk Okinawa sangat menyadari hal itu, sehingga mereka selalu menyempatkan waktu untuk mengobrol bersama tetangga-tetangga mereka setiap harinya. Bagian 7. Makan porsi kuli bisa bikin cepet tua. Salah satu rahasia penduduk Okinawa untuk memanjangkan harapan hidup mereka adalah melakukan diet khusus. Untuk membuktikannya, Makoto Suzuki, seorang ahli spesialis jantung dari Universitas Ryukyu di Okinawa, melakukan beberapa penelitian terhadap diet penduduk Okinawa yang dimulai pada tahun 1970-an. Hasil penelitian itu menunjukkan kalau diet ala Okinawa terdiri dari beraneka macam makanan. Saking variasinya, penduduk asli pulau ini mengonsumsi sampai 206 jenis makanan berbeda secara teratur, termasuk bumbu dan rempah-rempahnya. Menurut penduduk Okinawa, makanan baru bisa dibilang lengkap bila piring mereka sudah berwarna-warni bagai pelangi. Diet ala Okinawa bisa dibilang cukup sederhana. Dasar makanannya adalah padi-padian seperti nasi atau mie, dengan hanya sedikit garam ataupun gula. Penduduk Okinawa mengonsumsi gula 60% lebih sedikit dan garam 50% lebih sedikit dari penduduk asli Jepang lainnya. Jauh lebih sehat daripada standar gaya hidup global. Kalau selama ini porsi makanmu porsi kuli, kamu harus mendengar nasihat penduduk Okinawa. Mereka menyarankan untuk berhenti makan saat sudah merasa 80% kenyang. Dengan kata lain, kamu harus menyisakan sedikit rasa lapar. Bahkan, penduduk Okinawa sampai memiliki istilah khusus untuk konsep ini, yaitu hara hachibu. Kamu bisa latihan mempraktikkan hara hachibu dengan melewati hidangan penutup atau mengurangi porsinya. Trik lainnya adalah dengan makan menggunakan piring dan mangkuk kecil yang terdiri dari nasi, sayur, sup miso, dan makanan ringan seperti kacang edamame. Penelitian juga sudah membuktikan kalau mengonsumsi lebih sedikit kalori bisa membatasi tingkat protein yang dikenal sebagai faktor pertumbuhan mirip insulin 1, yang jika dikonsumsi terlalu banyak dapat memproduksi sel penuaan lebih cepat.
Bagian 8. Rajin minum teh hijau bisa jadi solusi untuk menangkal penuaan buat kamu yang malas skincarean. Kamu yang sudah menjalani kebiasaan hidup sehat, pasti sudah nggak asing lagi dengan superfood, seperti nabati dan ikan-ikanan yang memiliki banyak nutrisi. Jepang juga punya superfood yang nggak kalah sehat, yaitu teh hijau. Teh hijau punya banyak banget kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk peremajaan kulit loh. Nggak seperti teh-teh lainnya, teh hijau dikeringkan secara alami dan nggak difermentasikan. Makanya, unsur-unsur aktif dan antioksidan yang ada di dalamnya tetap terjaga dan berkhasiat untuk menurunkan kolesterol jahat, mengatur kadar gula darah, melancarkan sirkulasi, bahkan mencegah infeksi. Agar khasiatnya lebih ajaib lagi, penduduk Okinawa suka menambahkan melati ke dalam teh hijau mereka. Ramuan ini dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan imunitas tubuh. Kalau nggak suka teh hijau, kamu bisa minum teh putih. Teh ini justru mengandung kadar antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh hijau. Untuk makanan sendiri, kamu bisa mengonsumsi buah sikuasa. Buah sejenis jeruk ini kaya akan antioksidan dan merupakan buah favorit penduduk Okinawa. Rasanya sangat asam, jadi kamu harus mengencerkan airnya sebelum dikonsumsi. Sikuasa memiliki konsentrasi nobiletin yang 40 kali lebih besar dari jeruk biasa. Karena manfaatnya yang banyak, buah ini pun sering dijadikan sebagai bahan makanan, juga dibuat menjadi kue. Jika kamu sulit mendapatkan buah ini, nggak perlu khawatir. Buah jeruk lain juga sama baiknya. Atau, kamu bisa mulai rajin-rajin makan brokoli, ikan salmon, stroberi, dan buah persik. Yang penting konsumsilah makanan yang banyak mengandung antioksidan. Bagian 9. Nggak perlu daftar di gym, pemanasan saja sudah bikin kamu sehat. Lansia yang meski sudah berusia senja, tapi masih aktif itu kemungkinan besar aktif bergerak sejak masih muda. Rajin bergerak memiliki peran penting untuk menggapai hidup yang panjang dan bahagia. Gerakannya pun nggak harus yang berat-berat. Kamu nggak perlu harus daftar ke gym untuk lebih aktif. Gerakan sederhana yang dilakukan secara teratur itu sudah cukup. Para lansia di Okinawa sendiri hobi banget jalan-jalan keluar rumah, mulai dari berkebun, bahkan bersenang-senang di karaoke. Intens atau enggaknya sebuah aktivitas itu nggak perlu kamu pusingkan. Yang penting kamu konsisten melakukannya setiap hari. Menurut Gavin Bradley, seorang pakar kesehatan, duduk untuk waktu yang lama itu nggak baik untuk kesehatan. Setelah duduk selama setengah jam di kursi, metabolismemu akan menurun yang nantinya dapat mengganggu sistem pencernaan lemakmu. Duduk selama lebih dari 2 jam juga dapat menyebabkan turunnya kadar kolesterol baik. Buat kamu yang kerja kantoran, tenang saja, kamu bisa kok tetap kerja sambil duduk. Asal setiap setengah jam, coba deh jalan-jalan di koridor selama 5 menit. Selain melakukan gerakan sehari-hari, penduduk Okinawa juga suka melakukan radio taiso, yaitu sebuah pemanasan dasar yang umumnya dilakukan di pagi hari. Awalnya rutinitas ini disiarkan lewat radio, makanya ada kata radio di dalamnya. Tapi, kamu juga bisa kok mengakses pemanasan ini lewat internet. Gerakannya pun gampang banget. Salah satu gerakannya adalah mengangkat kedua tangan ke atas kepala, lalu menurunkannya dengan gerakan melingkar ke sisi tubuhmu. Walaupun gerakannya gampang, radio taiso dapat membantu untuk memanaskan otak, juga sendi-sendi tangan dan pundakmu. Bagian 10. Pesan dari buku ini. Hidup panjang, bahagia, dan sehat bisa diwujudkan dengan pola makan sehat dan rajin bergerak. Tapi nggak sampai situ aja. Kamu bisa mulai mencari tujuan hidup yang bisa menyemangatimu untuk bangun setiap harinya. Fokuskanlah energimu pada tujuan itu. Niscaya kamu bisa menaikkan harapan hidupmu dan membuat hidupmu jadi lebih berwarna. Saran yang bisa kamu terapkan. Dalam budaya Jepang, ada sebuah kepercayaan di mana hanya benda yang gak sempurnalah yang benar-benar indah. Contohnya seperti cangkir teh yang retak. Konsep ini dikenal dengan istilah wabi-sabi.
Kalau kamu mulai menerapkan kepercayaan ini, kamu bisa menemukan lebih banyak kesenangan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi, jangan terlalu stres untuk mencapai kesempurnaan, dan terimalah keindahan yang bisa kamu dapatkan dari ketidaksempurnaan. Dijamin, kamu bisa lebih energetik, mengurangi stres, dan tentu saja panjang umur. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini. Kamu bisa mendengarkan audiobook lain dengan mengunjungi channel ini dan cari di bagian playlist atau daftar putar. Saya harap kamu mau memberikan masukan atau request untuk saya bacakan ringkasan buku lain. Bisa melalui kolom komentar, email, atau melalui pesan di Instagram. Kalau kamu mendapatkan manfaat dari audiobook ini, jangan lupa untuk like dan bagikan ke seluruh dunia. Halo semuanya, selamat datang di audiobook Bahasa Indonesia. Bersama saya, Intani Nur Hasanah. Di sini, saya akan membacakan ringkasan buku yang berjudul Think Again, Kekuatan dari Mengetahui Apa yang Tidak Kamu Ketahui, karya Adam Grant. Untuk mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku secara langsung, baik dalam bentuk buku fisik ataupun e-book. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik dan digital. Kamu bisa membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Bagian 1. Salah itu tidak apa-apa. Kalau kamu pernah kalah dalam adu argumen dengan kolega yang menyebalkan, atau gagal meyakinkan salah satu saudaramu yang keras kepala tentang kenapa opinimu adalah satu-satunya opini yang masuk akal di acara Ikigai. kumpul keluarga, mungkin kamu akan berpikir pada dirimu sendiri. Kalau Halo semuanya, selamat datang di audiobook Bahasa Indonesia. Bersama saya, Intani Nur Hasanah. Di sini, saya akan membacakan ringkasan buku yang berjudul Think Again, Kekuatan dari Mengetahui Apa yang Tidak Kamu Ketahui, karya Adam Grant. Untuk mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku secara langsung, baik dalam bentuk buku fisik ataupun e-book. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik dan digital. Kamu bisa membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Bagian 1. Salah itu tidak apa-apa. Kalau kamu pernah kalah dalam adu argumen dengan kolega yang menyebalkan, atau gagal meyakinkan salah satu saudaramu yang keras kepala tentang kenapa opinimu adalah satu-satunya opini yang masuk akal di acara kumpul keluarga, mungkin kamu akan berpikir pada dirimu sendiri. Kalau saja aku lebih pintar, mungkin aku bisa memenangkan argumen ini. Bahkan mungkin kamu akan berjanji pada dirimu sendiri untuk lebih mempertajam pikiran dan mengasah argumenmu kalau sampai terlibat dalam suatu argumen lagi. Mungkin tujuanmu itu terlihat masuk akal, tapi bagaimana kalau ternyata tujuan tersebut salah? Daripada mengasah pikiran, bagaimana kalau ternyata kamu hanya harus fokus mengubah pikiran tersebut? Di audiobook ini, kamu akan belajar kalau kunci dari pengambilan keputusan yang lebih baik, kompetensi yang tinggi, dan kesempatan untuk memenangkan lebih banyak argumen bukan terletak pada kemampuan berpikirmu, tapi dari kemampuanmu untuk berpikir ulang. Mulai dari menghapus rasisme di masyarakat, membujuk kaum anti-vaksin, sampai pada kerjasama tim yang lebih baik. Kamu akan belajar bahwa umat manusia sebenarnya bisa banget. Jadi selangkah lebih maju ketika kita mundur selangkah untuk mempertanyakan hal-hal yang kita anggap sudah pasti.
Dengan mendengarkan audiobook ini, kamu akan belajar tentang kenapa orang yang paling gak lucu menganggap diri mereka sangat lucu. Apa yang bisa dipelajari dari tragedi luar angkasa NASA tentang budaya tempat kerja kita? Gimana sih caranya untuk bisa menang di setiap adu argumen? Bagian 2. Di dunia yang terus berubah ini, kita perlu mengubah pikiran kita. Kita semua pasti masih ingat ponsel pintar BlackBerry. Tahun 2009 adalah masa jaya-jayanya ponsel BlackBerry. Perusahaan tersebut memegang kendali hampir 50% pasar ponsel pintar. Semua orang mulai dari Bill Gates, Presiden Obama, sampai Oprah bilang kalau mereka tidak bisa hidup tanpa ponsel BlackBerry. Tapi, saham perusahaan ini terjun bebas menjadi tinggal 1% hanya dalam waktu 5 tahun. Kenapa? Karena Mike Lazaridis, penemu BlackBerry, tidak mau mengubah pikirannya. Saat Apple meluncurkan iPhone pada tahun 2007 dan mulai memegang kendali pasar, Lazaridis tetap yakin kebanyakan konsumen hanya menginginkan alat yang bisa melakukan panggilan telepon serta saling mengirim email. Dia nggak bisa membayangkan sebuah dunia di mana orang-orang menginginkan fitur-fitur lain lebih dari apa yang ditawarkan BlackBerry. Sebelum kamu menghakimi Mike Lazaridis, bisa jadi kamu juga sudah melakukan kesalahan yang sama, baik sebagai petinggi perusahaan atau wira swasta. Mungkin kamu bangga kalau bisa mempertahankan argumenmu dan menjalani hidup berdasarkan apa yang kamu percaya. Mungkin kamu terus bersikeras pada opinimu. Masalahnya, dunia terus berubah secara cepat, bahkan lebih cepat dari perubahan-perubahan yang sebelumnya. Dan akses terhadap informasi juga terus meningkat. Coba pikirkan hal ini. Di tahun 2011, rata-rata orang mengkonsumsi 5 kali lebih banyak informasi setiap harinya dibandingkan dengan rata-rata orang di tahun 1986. Apa yang bisa kita pelajari dari kecepatan perubahan ini? Berarti mengetahui cara berpikir aja itu nggak cukup. Kamu juga harus tahu bagaimana caranya berpikir ulang supaya kamu bisa mengintegrasikan informasi baru ke dalam sistem berpikir dan strategi yang kamu miliki. Oke, tapi bagaimana cara melakukannya? Cara yang bagus untuk memulai adalah dengan melatih dirimu sendiri untuk berpikir seperti seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan selalu penasaran terhadap hal yang mereka tidak tahu. Mereka terus-terusan menyesuaikan pandangan mereka supaya pas dengan data-data yang terus masuk. Ilmuwan gak memulai penelitiannya dengan jawaban, tapi dengan pertanyaan. Mereka menguji teori mereka dengan hati-hati dan mengandalkan bukti, bukan intuisi. Kalau kamu seorang pemimpin perusahaan, kamu bisa mulai berpikir seperti ilmuwan, dengan cara melihat strategi bisnis kamu sebagai sebuah teori yang harus diuji. Sebuah studi terhadap startup yang berbasis di Italia menemukan bahwa pendiri perusahaan yang memandang perusahaan mereka secara ilmiah mendapatkan lebih banyak pemasukan dan pelanggan dibandingkan perusahaan yang tidak menguji bisnisnya sendiri. Para peneliti kemudian menyimpulkan bahwa pemimpin dengan pola pikir yang lebih ilmiah bisa lebih sukses karena mereka lebih mungkin untuk bermanuver dan menyesuaikan model bisnis mereka ketika suatu hal mulai berjalan tidak sesuai rencana. Bagian 3. Bisa jadi kamu tidak tahu apa yang tidak kamu tahu. Kebanyakan dari kita, titik buta terbesar kita terletak pada bidang yang bukan menjadi keahlian kita. Banyak penelitian yang menunjukkan hasil yang mungkin terdengar kontraintuitif. Penelitian ini menunjukkan kalau orang-orang dengan skor logika berpikir dan selera humor terendah justru merasa hebat soal kemampuan mereka di dua bidang tersebut. Parahnya lagi, kamu percaya kamu itu ahli dalam sesuatu, padahal sebenarnya kamu payah dalam hal tersebut. Kalau sudah begini, kamu pasti tidak akan berpikir untuk meningkatkan kemampuan kamu. Coba kita ambil contoh dari studi tentang kecerdasan emosional. Studi tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional paling rendah gak cuma berpikir kalau mereka jauh lebih cerdas secara emosional, tapi juga paling tidak mau mendapatkan pelatihan di area ini. Jadi, obat dari kebutaan kita terhadap hal-hal yang justru bukan keahlian kita adalah dengan kerendahan hati. Ketika kamu mengadopsi sikap rendah hati, kamu akan mengakui bahwa ada banyak hal yang belum kamu ketahui.
dan kamu akan menjadi terbuka terhadap kesempatan untuk belajar hal baru dan menjadi semakin kompeten. Kamu mungkin takut bahwa dengan mengadopsi rendah hati ini malah membuat kamu jadi tidak percaya diri. Tapi sebenarnya kerendahan hati dan kepercayaan diri tidak saling berlawanan. Kepercayaan diri itu tentang mempercayai diri sendiri, sedangkan kerendahan hati itu tentang mempertanyakan apakah kamu menggunakan metode yang tepat. Orang-orang yang paling sukses percaya mereka pasti akan mencapai tujuan mereka. Tapi mereka juga punya kerendahan hati untuk bertanya, apakah metode yang mereka gunakan sudah merupakan metode terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Cara lain untuk keluar dari titik buta kamu adalah dengan menikmati adu argumen yang sehat. Ketika berargumen tentang siapa yang benar, kita punya kesempatan untuk mengubah pikiran kita dan melakukan sesuatu secara berbeda dan lebih baik. Tapi nggak cuma itu, argumennya juga harus yang tepat. Konflik relasi nggak hanya melibatkan perbedaan pendapat, tapi juga emosi dan rasa tidak suka kamu terhadap lawan bicaramu. Sedangkan konflik berbasis tugas, berdebat soal strategi dan metode yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Dalam penelitian Adam Green terhadap tim-tim di bidang teknologi di Silicon Valley, penulis menemukan bahwa tim dengan performa paling baik ternyata melewati lumayan banyak konflik berbasis tugas, terutama di masa-masa awal proyek dimulai. Konflik yang muncul biasanya seputar mencari cara terbaik untuk maju. Tapi yang lebih penting lagi, tim tersebut tidak punya banyak konflik berbasis relasi. Mereka saling akur, bahkan ketika berdebat soal cara melakukan suatu pekerjaan. Sebaliknya, tim dengan performa paling rendah mengalami sedikit konflik berbasis tugas dan lebih banyak konflik berbasis relasi sepanjang mengerjakan proyek. Masalahnya terletak pada mereka yang sangat tidak suka dengan satu sama lain. Jadi mereka tidak pernah merasa nyaman untuk melakukan adu argumen yang kuat. Bagian 4. Mau tahu caranya jadi negosiator yang handal? Lakukan 3 cara ini. Bagaimana cara kamu membujuk orang untuk berpikir kalau kamu benar? Adam Green dulu percaya bahwa seni dari persuasi cukup dengan memberikan bukti-bukti yang akan menunjukkan bahwa lawan bicara kita salah. Tapi lalu dia sadar kalau negosiasi dan debat itu lebih dari sekedar menyerang lawan bicara pakai logika. Pertama, mereka menemukan titik tengah dengan lawan bicara mereka. Kebanyakan dari kita berdebat dan bernego seperti bermain tarik tambang. Kita pikir kita bisa menyerang lawan dengan alasan yang cukup banyak kalau kita ini benar. Jadi kita bisa menyeret mereka ke sisi kita. Tapi kebanyakan negosiator handal memperlakukan debat seperti menari. Mereka tahu dengan melangkah mundur, si lawan bicara akan punya ruang untuk melangkah maju. Jadi ketika negosiator biasa hanya punya modal alasan kenapa mereka benar dan orang lain salah. Negosiator terbaik tidak lupa menyebutkan hal-hal yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi saat kamu bernegosiasi, ingatlah bahwa kamu tidak harus selalu memenangkan setiap perdebatan. Menyetujui sebagian argumen dari lawan bicaramu dan menemukan titik tengah justru bisa mendorong mereka untuk berada di pihakmu. Kedua, negosiator hebat mencapai lebih banyak hal dengan lebih sedikit argumen. Kita sering membayangkan kalau berdebat itu seperti berdiri di kedua ujung yang berlawanan dari sebuah timbangan. Kalau kamu bisa membuat sisimu lebih berat dengan cukup banyak argumen, berarti timbangannya akan condong ke arahmu, dan kamu akan menang. Tapi negosiator terbaik tidak cuma menyerang dengan banyak berargumen, mereka justru memberikan sedikit argumen berbobot yang akan mendukung kasus mereka. Kok bisa begitu? Karena mereka tahu argumen yang lemah akan melemahkan argumen yang lebih kuat. Kalau kamu menumpuk banyak alasan untuk mendukung argumenmu, lawanmu akan menyanggah argumenmu yang paling lemah. Dan saat mereka bisa menyanggah sebagian argumenmu, akan mudah bagi mereka untuk mengabaikan seluruh pendapatmu. Kita coba ambil contoh. Ada sekelompok peneliti yang mencoba membujuk para alumni untuk mendonasikan uang ke alma mater mereka. Saat mereka memberikan 2 alasan untuk berdonasi, cuma separuh dari para alumni yang mau berdonasi. Sedangkan saat cuma diberikan 1 alasan, lebih banyak yang mau berdonasi. Ketiga, negosiator biasa
bertingkah sebagai orang khotbah dan jaksa hukum, sedangkan negosiator yang handal justru bertingkah seperti seorang ilmuwan. Negosiator yang handal menunjukkan rasa ingin tahu terhadap lawan bicara mereka layaknya seorang ilmuwan. Mereka menanyakan hal-hal seperti, apakah kamu benar-benar tidak bisa lihat kebenaran dalam usulan saya? Faktanya, negosiator terbaik mengakhiri 20% dari komentar mereka dengan pertanyaan. Jumlah ini 2 kali lipat lebih banyak daripada negosiator pada umumnya. Bagian 5. Pendapat yang paling bodoh dan tidak peka sekalipun bisa diubah. Di tahun 1983, musisi berkulit hitam bernama Dale Davis memulai misinya untuk berbicara dengan anggota perkumpulan Ku Klux Klan. Tujuannya untuk meyakinkan orang-orang paling rasis di Amerika untuk mengubah pendapat mereka. Semenjak itu, Davis telah membujuk banyak anggota Klan untuk memikirkan kembali pendapat rasis mereka dan meninggalkan Klan ini. Bahkan, salah satu mantan anggotanya meminta Davis untuk menjadi ayah baptis putrinya. Keberhasilannya ini mengajarkan kita banyak hal tentang sebuah metode yang bisa mengeliminasi fanatisme ekstrim. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa mengubah ide dan kepercayaan orang-orang yang penuh prasangka? Seperti apa yang ditemukan selama dengan anggota Ku Klux Klan, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menunjukkan kalau kepercayaan mereka itu sangat semena-mena. Dalam percakapannya dengan anggota Klan, Davis membuktikan kalau kepercayaan mereka yang rasis kebanyakan adalah bawaan lingkungan dari lahir. Lalu dia bertanya kepada mereka kalau mereka dilahirkan di keluarga tanpa tradisi menjunjung tinggi supremasi kulit putih, akan jadi seperti apa pandangan mereka? Dengan mendorong anggota Klan untuk merefleksikan akar dari rasisme mereka, Davis membantu mereka untuk melihat bahwa sebenarnya pandangan mereka itu berlandaskan pada pondasi yang penuh celah. Refleksi ini kemudian membukakan pintu bagi para anggota Klan untuk mulai mempertanyakan pandangan rasis mereka, dan pada akhirnya mengubah pendapat mereka. Dalam konteks yang sangat berbeda, Grant menemukan fenomena yang serupa saat sedang belajar tentang kebencian dan prasangka antar penggemar dua tim baseball yang berlawanan, tim Yankees dan tim Red Sox.
Penggemar Yankees menganggap penggemar Red Sox itu menyebalkan, agresif, dan sombong. Penggemar Red Sox juga bilang hal yang sama tentang penggemar Yankees. Dalam usaha menjembatani celah antara kedua kelompok, Grant meminta penggemar tim baseball tersebut untuk menuliskan sebuah esai tentang betapa randomnya hal-hal yang mereka tidak sukai dari penggemar tim lawan. Dia kemudian meminta penggemar Yankees untuk mempertimbangkan sebuah kemungkinan kalau saja mereka dilahirkan dari keluarga penggemar Red Sox, mereka mungkin juga akan tumbuh menjadi pendukung Red Sox. Setelah menulis esai pribadi tersebut, banyak dari penggemar kedua tim yang mengubah pendapat mereka sendiri. Mereka sadar betapa konyol dan salahnya sikap mereka yang penuh prasangka itu. Kesimpulannya, kalau kamu mau seseorang mempertimbangkan kembali prasangka mereka, menunjukkan kenapa pandangan mereka salah saja tidak cukup. Sebaliknya, akan lebih baik kalau kamu menunjukkan pada mereka kalau alasan dibalik kepercayaan mereka itu bisa jadi cuma sebuah kebetulan. Bagian 6. Kamu bisa membujuk seseorang dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Mungkin kedengarannya aneh, tapi kadang cara terbaik untuk membuat seseorang berpikir kembali adalah dengan mewawancarai mereka. Di tahun 2018, di sebuah rumah sakit di Quebec, Kanada, seorang ibu muda bernama Mary Helen menolak untuk mengubah pikirannya. Mary Helen adalah seorang penganut anti-vaksin, dan dia tidak mau bayi prematurnya yang bernama Toby diberikan vaksin campak. Staf di bangsal bersalin tahu bahwa hanya ada satu orang yang mungkin bisa membantu. Datanglah Dr. Arnold. Dokter ini adalah sosok paling jago membujuk orang untuk ikut vaksin, sampai dijuluki sebagai The Vaccine Whisperer. Karya-karyanya memberikan banyak masukan mengenai kemampuan berpikir ulang. Usahanya membujuk Mary Helen, Arnold menggunakan sebuah teknik yang dikenal sebagai motivational interviewing. Ini terbukti efektif dalam membuat orang mengubah pandangan mereka terkait banyak hal, mulai dari vaksinasi, berhenti merokok, berolahraga secara lebih sering, sampai menghentikan kebiasaan berjudi. Gimana cara kerjanya? Semua berawal dari sebuah ide bahwa ternyata membantu orang menemukan alasan mereka sendiri untuk berpikir ulang lebih aktif daripada cuma menyodorkan argumen kita untuk berpikir ulang. Wawancara dimulai dengan perasaan murni dan rendah hati, ingin mengetahui kenapa lawan bicaramu berpikir seperti itu, dan mencari tahu kira-kira apa yang bisa membuat mereka mengubah pandangan mereka. Dr. Arnold memulai wawancaranya dengan Mary Helen dengan memberikan pertanyaan terbuka. Apa pendapatnya soal vaksin campak? Lalu Dr. Arnold melanjutkan wawancara dengan pertanyaan tentang konsekuensi yang bisa terjadi kalau Toby tidak divaksin. Biasanya kita banyak bicara ketika sedang mencoba membujuk seseorang, tapi motivational interview justru menekankan aspek mendengar. Ketika dia sedang bicara kepada Mary Helen, Dr. Arnold tidak menyela atau membantah opininya. Dia justru bilang kalau dia bisa memahami Mary Helen terhadap vaksin. Validasi sederhana terhadap pandangan dan perasaan seseorang ini kemudian disebut sebagai reflective listening. Di akhir wawancara, Dr. Arnold menekankan bahwa Mary Helen memiliki penuh untuk memutuskan apakah Toby akan divaksin atau tidak. Ketika seseorang menolak untuk berpikir ulang, bisa jadi alasannya bukan karena mereka tidak setuju dengan argumenmu. Yang lebih sering terjadi adalah mereka hanya ingin berpegang pada kebebasan mereka untuk memilih. Jadi sangat penting untuk memberitahukan lawan bicaramu kalau mereka tidak hanya bisa berubah, tapi juga berhak membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Setelah proses wawancara tersebut, Mary Helen memutuskan untuk memberikan vaksin kepada Toby dan anak-anaknya yang lain tanpa dibujuk siapapun. Bagian 7. Orang-orang cenderung jarang berpikir ulang ketika suatu isu dikemas secara hitam putih. Di tahun 2006, Al Gore merilis film dokumenter tentang perubahan iklim yang memenangkan banyak penghargaan. Film yang berjudul An Invention Truth ini memiliki efek yang dahsyat. Film ini membujuk pemerintah, pelaku bisnis, dan orang-orang biasa untuk mulai melindungi bumi. Tapi 15 tahun dari sekarang, seberapa jauh dan sukses gerakan lingkungan dalam mengubah pandangan orang Amerika tentang perubahan iklim? Mungkin tidak sukses yang seharusnya.
Di tahun 2018, hanya 59% orang Amerika yang memandang perubahan iklim sebagai masalah yang serius. 16%-nya bahkan tidak menganggap bahwa perubahan adalah suatu masalah. Jadi, apa yang kira-kira bisa kita pelajari dari naik turunnya aktivisme iklim dan kaitannya dengan membuat orang berpikir kembali? Aktivis seperti Al Gore sering membuat isu perubahan iklim sebagai suatu perdebatan di mana orang-orang harus memilih untuk memihak satu sisi saja. Di satu sisi ada para ilmuwan dan realitas, sedangkan di sisi satunya ada para penyangkal perubahan iklim dan klaim liar mereka. Nah, kalau kamu mau orang-orang untuk berpikir kembali, pendekatan seperti ini tidak akan berhasil. Dengan mengkotak-kotakan suatu isu seperti ini, kita akan jatuh ke dalam perangkap bias biner. Hal ini bisa terjadi ketika kita sedang mencari kejelasan mengenai suatu isu, kemudian kita menyederhanakan sudut pandang yang luas dan kompleks hanya menjadi dua kategori. Faktanya, kebanyakan orang Amerika tidak sepenuhnya yakin hanya pada satu sisi debat iklim. Pandangan orang-orang itu lumayan beragam, mulai dari tidak khawatir, agak menjauhi isu tersebut, sampai pada masa skeptis. Tapi kalau kita membagi kategori tersebut hanya menjadi si pembawa kebenaran dan si penyangkal, para aktivis malah cenderung memaksa orang-orang untuk memilih salah satu sisi. Kenyataannya, orang-orang akan lebih bisa mengubah pikiran mereka kalau suatu isu disampaikan sebagai suatu hal yang kompleks. Maksudnya adalah dengan memiliki banyak sudut pandang berbeda. Nah, berarti kalau kamu mau membuat orang lain berpikir ulang, lebih baik jangan kasih tahu mereka kalau mereka salah atau benar. Lebih baik kamu menunjukkan kalau ada banyak pandangan lain yang bisa mereka adopsi. Pendekatan seperti ini akan mendorong orang untuk tidak berfokus pada aspek subjektif dan emosional tentang harus memihak ke satu sisi. Justru mereka akan berfokus pada isu yang sebenarnya. Seandainya banyak aktivis yang melakukan ini, mungkin akan lebih banyak orang Amerika yang berfokus pada sisi ilmiah dari isu perubahan iklim, bukan tentang kepada siapa mereka harus memihak. Mungkin kamu khawatir kamu akan terlihat lemah atau tidak yakin terhadap posisimu kalau kamu mengakui ada banyak sudut pandang terkait suatu isu. Tapi penelitian menunjukkan bahwa hal ini bukan hal yang perlu kamu khawatirkan. Faktanya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ketika para ahli menunjukkan keraguan mereka, kita justru memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang lebih persuasif. Bagian 8. Budaya organisasimu mempengaruhi kemampuan tim kamu untuk berpikir ulang. Kemampuan berpikir ulang bukan cuma soal mengubah pendapat seseorang, tapi sebuah kebutuhan kolektif bagi organisasi. Pesawat ulang-alik Columbia milik NASA lepas landas di tahun 2003. Saat proses lepas landas, muncul busa dari dalam pesawat. Apa reaksi tim pengamat NASA yang ada di lapangan? Mereka dengan cepat memutuskan bahwa kejadian itu bukanlah suatu masalah yang besar. Sebelumnya juga pernah ada kasus pesawat luar angkasa yang mengeluarkan busa dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Tapi seandainya tim lapangan tersebut mau memikirkan kembali tentang signifikansi dari busa muncul, mereka akan sadar kalau kejadian itu adalah masalah serius. Kebocoran busa dari mesin pesawat pada akhirnya menyebabkan pesawat tersebut hancur saat hendak memasuki atmosfer bumi. Ketujuh astronot di dalamnya pun meninggal dunia. Di tahun 2003, budaya NASA berpusat pada performa kerja. Prioritas utamanya selalu menyelesaikan sebanyak mungkin pekerjaan dengan standar yang tinggi. Dengan adanya penekanan pada hasil kerja, tidak banyak ruang untuk berpikir kembali. Kalau kamu mau tim kamu punya kemampuan untuk berpikir ulang dan menimbang kembali keputusan mereka, maka tempat kerja kamu harus bisa mengadopsi budaya belajar. Di dalam budaya belajar ini, prioritas utamanya adalah untuk berkembang, dan kemampuan berpikir ulang adalah sebuah rutinitas. Para pegawainya selalu mempertahankan aspek meragukan metode yang mereka gunakan. Mereka juga selalu sadar bahwa ada banyak hal yang masih belum mereka ketahui. Pola pikir seperti ini membuat mereka menjadi rendah hati, bukan malah merasa terlalu percaya diri seperti yang dialami para ilmuwan NASA. Kamu mungkin berpikir bahwa organisasi dengan kultur yang mengedepankan performa akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi, penelitian justru menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi kultur belajar adalah perusahaan yang paling inovatif dan membuat paling sedikit kesalahan.
Kamu bisa menanamkan budaya belajar di organisasi kamu dengan menyediakan rasa aman secara psikologis kepada pegawai-pegawaimu. Ketika anggota tim merasa bahwa mereka aman secara psikologis, mereka akan merasa lebih nyaman untuk mengambil risiko. Karena mereka tahu dengan begitu, mereka tidak akan dihukum. Mereka mempercayai kolega dan manajer mereka dan mau mengakui kalau mereka melakukan kesalahan. Berarti mereka bisa mengenali. Tapi di dalam kultur yang mengedepankan performa, pegawai sering dihukum kalau mereka gagal. Hal ini membuat orang-orang malah sibuk menutup-nutupi kesalahan mereka. Sayangnya, kesalahan-kesalahan tersebut malah jadi tidak bisa dihilangkan, dan terjadilah tragedi seperti kasus pesawat ulang-alik Columbia. Jadi, kalau kamu mau tim kamu untuk berpikir ulang saat situasinya menuntut mereka untuk melakukannya, jangan bilang ke mereka kalau kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Karena nyatanya, tidak masalah kalau sebuah tim itu membuat kesalahan. Kesalahan itu kemudian mendorong mereka untuk berpikir ulang terkait pendekatan yang mereka gunakan. Justru itulah satu-satunya cara bagi organisasi untuk bisa belajar, berkembang, dan sukses dalam jangka panjang. Bagian 9. Pesan dari audiobook ini. Punya keraguan tidak membuat kamu lemah atau tidak kompeten. Begitu pula dengan membuat kesalahan. Kemajuan sejati dan pengembangan diri bisa terjadi karena kamu terus-terusan menimbang kembali ide dan pandangan kamu. Kamu juga mengadopsi pola pikir yang rendah hati terhadap ilmu pengetahuan. Jadi, kalau suatu saat ada orang yang bilang bahwa mereka 100% yakin bahwa mereka benar dan kamu salah, maka kamu sudah tahu bahwa kemungkinan besar merekalah yang salah dan perlu berpikir ulang. Saran yang bisa kamu terapkan, kamu adalah nilai-nilai yang kamu pegang, bukan apa yang kamu percaya. Bagaimana mendefinisikan dirimu sendiri kalau kamu mendapatkan identitas kamu dari apa yang kamu percaya, kamu mungkin mau berpikir ulang. Ketika jati diri kamu bersumber dari pandangan yang kamu miliki, hal ini sulit untuk diubah. Kalau seluruh identitas kamu bergantung pada hal tersebut, kamu akan menjadi defensif dan terus berpegang pada kepercayaan tersebut. Bahkan ketika bukti-bukti menunjukkan bahwa opini tersebut sudah tidak valid lagi, daripada mematok jati diri berdasarkan pandangan dan opini yang kamu miliki, definisikanlah diri kamu melalui nilai-nilai yang kamu pegang. Karena nilai-nilai itu seperti keadilan, integritas, dan kualitas pekerjaan yang tinggi tidak perlu diubah sepanjang hidup kamu. Pandangan kamu terkait bagaimana meningkatkan nilai-nilai tersebutlah yang mungkin perlu diubah. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini. Kamu bisa mendengarkan audiobook lain dengan mengunjungi channel ini dan cari di bagian playlist atau daftar putar. Saya harap kamu mau memberikan masukan atau request untuk saya bacakan ringkasan dari buku lain. Bisa melalui kolom komentar, email, atau melalui pesan di Instagram. Kalau kamu mendapatkan manfaat dari audiobook ini, jangan lupa untuk like dan bagi. Halo semuanya, selamat datang di Baca Suara bersama saya. 사각 박스가 완성이 됐고 오브젝트 모드로 나와서 얘는 일단 G Shift Z로. Halo semuanya, selamat datang di Baca Suara bersama saya, Rizka Setiadi. Di episode kali ini, saya akan membacakan ringkasan dari sebuah buku berjudul Rich Dad, Poor Dad, karya Robert Kiyosaki. Untuk bisa lebih memahami buku ini dan mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku ini secara langsung, baik dalam bentuk buku fisik ataupun e-book. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik dan digital. Kamu bisa membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini.
Ada saatnya di mana kamu harus berhenti memegang pedoman masyarakat agar bisa keluar dari rat race. Apa itu rat race? Dan kenapa kita harus keluar dari perangkapnya? Secara sederhana, rat race adalah rutinitas bekerja yang dilakukan seseorang untuk orang lain dan nggak pernah ada ujungnya. Ya, kurang lebih rat race itu menggambarkan dunia pekerjaan kita. Bayangkan saja, kamu sudah capek-capek bekerja, tapi bayaranmu nggak seberapa. Malah pemerintah, penagih tunggakan, dan bosmu lah yang mendapatkan keuntungan terbanyak. Kedengarannya memang pahit, tapi harus diakui kalau rat race sudah menjadi bagian dari hidup kita. Dan seberapapun bencinya kita akan konsep ini, toh kita tetap menjalankannya. Kenapa? Karena itulah yang sering dijadikan pedoman dalam masyarakat. Kamu pasti pernah mendengar nasihat semacam ini. Pergi sekolah, belajar yang rajin, dan dapatkan pekerjaan yang bagus. Banyak dari kita yang masih saja menerapkannya, padahal nasihat itu sudah ketinggalan zaman. Orang tua kita nggak bosan-bosan mengingatkannya pada anak-anak mereka, karena begitulah masa lalu mereka. Zaman dulu, biasanya ayah dan ibu kita akan langsung mencari kerja sesaat setelah lulus kuliah. Kemudian menghabiskan berpuluh-puluh tahun hidupnya untuk satu perusahaan, dan akhirnya pensiun dengan tunjangan yang lumayan. Tapi, zaman sekarang sudah nggak ada lagi jaminan kita bisa hidup bebas dari perjuangan finansial atau kemiskinan. Kamu bisa saja belajar dengan giat, masuk ke sekolah yang bagus, lalu setelah lulus melanjutkan bekerja dengan gaji tinggi. Tapi, kamu nggak akan merasakan perkembangan finansialmu. Hal itu terjadi karena kamu masih terjebak dalam siklus rat race. Bosmu lah yang menjadi kaya raya atas kerja kerasmu, bukan kamu. Meski begitu, kamu masih terus menjalankan nasihat itu karena kamu takut menyalahi ekspektasi yang sudah ditanam dalam dirimu sejak lahir. Hasilnya, mungkin kamu memang gak miskin, tapi jangan harap bisa kaya raya. Keserakahan dan ketakutan adalah dua perasaan yang sering datang bagi kamu yang gak tahu cara mengatur uang. Kalau bicara soal uang, semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, dihadapkan dengan dua emosi dasar, keserakahan dan ketakutan. Kalau kamu punya uang, besar kemungkinan kamu akan menghabiskannya dengan membeli barang-barang baru. Itu disebut sebagai bentuk keserakahan. Sebaliknya, kalau kamu nggak punya uang, kamu khawatir nggak akan memiliki hidup yang layak. Itu namanya ketakutan. Orang-orang yang nggak memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola keuangan rentan galau karena terbawa dua emosi ini saat harus mengambil keputusan. Contohnya, kamu baru saja mendapatkan promosi jabatan dan kenaikan gaji yang lumayan. Ada dua hal yang mungkin kamu lakukan. Menginvestasikan uang lebihmu dalam bentuk saham atau obligasi yang bisa menambah pundi-pundi uangmu dari waktu ke waktu, atau memuaskan dirimu dengan membeli mobil atau rumah baru. Kembali lagi, kalau kamu adalah orang yang gak tahu apa-apa tentang keuangan, disinilah dua emosi itu akan mengambil alih. Rasa takutmu akan kehilangan uang sangatlah besar, dan akibatnya kamu enggan menginvestasikan uangmu ke dalam bentuk saham atau aset lain karena beresiko. Padahal investasi semacam itu akan memberimu kekayaan dalam jangka waktu panjang. Pada saat yang sama, keserakahan menghasutmu untuk menghabiskannya demi memperoleh gaya hidup yang lebih memadai, seperti membeli rumah yang lebih mewah atau mengganti mobil baru. Karena di matamu, benda-benda itu tampak lebih nyata dan lebih aman daripada membeli saham pada sebuah perusahaan. Namun, seiring dengan meningkatnya gaya hidupmu, meningkat pula hipotek dan tagihan biaya hidupmu, yang pada akhirnya kenaikan gajimu tadi jadi nggak terasa hasilnya. Terus bagaimana cara untuk melawan kedua emosi itu? Sebenarnya caranya gampang, yaitu dengan menambah pengetahuan keuanganmu tentang hal-hal seperti investasi, resiko, dan hutang. Dengan begitu, kamu akan bisa mengambil keputusan dengan rasional, meski dihadapkan dengan rasa takut dan keserakahan. Sepintar-pintarnya seseorang gak ngejamin dia jago ngatur uang. Banyak orang mengira kalau untuk bisa kaya, kita cukup memiliki keterampilan dan keahlian saja. Tapi kenyataannya, ada banyak orang pintar di dunia ini, tapi sebagian besar dari mereka masih hidup serba kekurangan. Hal ini menandakan kalau keterampilan saja nggak cukup. Kita juga harus memiliki kecerdasan finansial, yaitu kemampuan untuk menangani hal-hal keuangan seperti akuntansi,
investasi, dan sebagainya. Sayangnya, kita nggak dibesarkan dengan pengetahuan ini. Sistem pendidikan mengajarkan murid-muridnya dengan mempekerjakan guru-guru yang terampil, tapi kecerdasan finansial nggak diajarkan oleh mereka. Murid-murid nggak diajarkan bagaimana caranya menabung atau berinvestasi. Akibatnya, mereka asing dengan topik-topik seperti bunga majemuk. Kurangnya pelatihan dalam bidang keuangan bukan hanya masalah bagi anak muda, tapi juga bagi orang dewasa yang berpendidikan. Banyak dari mereka yang mengambil langkah buruk dalam mengelola uangnya. Para politisi misalnya, mereka tergolong orang-orang cerdas dan paling berpendidikan dalam tatanan masyarakat. Tapi kenapa negara ini masih saja pontang-panting terlilit hutang nasional? Ya, karena banyak dari politisi itu yang memiliki sedikit atau bahkan nggak memiliki sama sekali kecerdasan finansial. Orang-orang biasa juga sama buruknya kalau soal uang. Kamu bisa melihatnya dari bagaimana kurangnya mereka merencanakan rencana pensiun di hari tua. Di Amerika Serikat sendiri, 50% pekerja nggak memiliki rencana pensiun, dan sisanya hampir 75-80% memiliki rencana pensiun tapi nggak bisa begitu diandalkan. Dari bukti-bukti ini, kamu harusnya semakin sadar kalau sejak kecil kita nggak dibekali pengetahuan finansial. Terlebih lagi, saat perubahan ekonomi sedang gencar-gencarnya seperti sekarang, kita semakin sadar kalau mencari pendidikan mandiri tentang finansial itu penting banget. Apalagi kalau kamu bermimpi menjadi kaya raya. Aset utama adalah pikiran, bukan emas ataupun rumah. Kamu bisa mulai berusaha menjadi kaya kapanpun kamu mau, tapi tentu saja lebih cepat lebih baik. Kalau kamu mau mulai pada usia 20 tahun, kemungkinan berhasilnya akan lebih besar daripada saat kamu baru memulainya di usia 30-an. Meski begitu, terlepas dari berapa usiamu, cara terbaik untuk menjadi kaya adalah dengan menilai keuanganmu, menentukan tujuan, lalu mengenyam pendidikan yang bisa membantumu meraihnya. Pertama, mulailah dengan jujur akan keadaan uangmu saat ini. Dengan pekerjaanmu sekarang, penghasilan seperti apa yang bisa kamu harapkan secara realistis untuk saat ini dan kedepannya? Lalu, pengeluaran rutin apa saja yang bisa kamu atasi? Setelah berkaca, kamu pasti berpikir kalau mobil BMW yang kamu impikan mungkin selamanya akan menjadi mimpi saja. Setelah membaca buku ini, kamu akan bisa mengatur tujuan keuanganmu secara realistis. Bahkan, nggak mustahil kalau kamu berpikir dapat membeli BMW itu dalam kurun waktu 5 tahun. Langkah selanjutnya adalah mulai membangun kecerdasan finansialmu. Anggap saja belajar finansial adalah caramu untuk menjadikan pikiranmu sebagai aset. Untuk memulainya, ada banyak cara, tapi salah satu pendekatan terbaiknya adalah dengan mengubah fokusmu. Bekerjalah agar kamu bisa menguasai ilmu baru, bukan untuk mendapatkan uang. Misal, kamu adalah seorang yang takut ditolak, maka cobalah untuk bekerja di perusahaan pemasaran. Mungkin gajinya nggak seberapa, tapi kamu dapat menaikkan skill jualanmu, sekaligus menaikkan kepercayaan diri yang dapat sangat berguna bagimu di masa depan. Kamu juga bisa meningkatkan pengetahuan keuanganmu di waktu luang. Daftarlah ke kelas dan seminar tentang finansial. Baca buku yang berkaitan dengan keuangan dan berusahalah agar bisa berteman dengan para pakarnya. Kalau kamu mendasari pondasi keuanganmu dengan dua hal ini, dijamin kamu pasti bisa kaya suatu hari nanti. Mengambil risiko adalah tahap pertama untuk menjadi kaya. Seseorang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu konyol. Kamu pun begitu. Bagaimana caranya kamu bisa kaya kalau caramu mengelola uang begitu-begitu saja? Kalau kamu ingin mengubah keadaan finansialmu saat ini, kamu harus berani mengelola keuanganmu dengan cara yang berbeda. Perubahan terbesar yang harus kamu lakukan adalah mengambil risiko. Semua orang yang sukses secara finansial sudah mengambil banyak sekali risiko, sampai mereka bisa berada di posisi sekarang. Mereka pun bisa sukses karena berani mengelola keuangannya dan gak takut menghadapi semua resiko itu. Mengambil resiko berarti kamu harus siap mengalami keadaan di mana keuanganmu gak selalu aman dan stabil. Gak seperti saat kamu menyimpan uang dalam rekening giro atau tabungan di bank. Daripada bermain aman,
coba kamu investasikan uangmu di saham atau obligasi. Memang keduanya sering dianggap lebih beresiko daripada rekening bank, tapi kamu akan bisa menghasilkan jauh lebih banyak kekayaan dalam waktu singkat. Atau, kalau kamu nggak mau bermain saham, ada banyak jenis investasi lain yang ujung-ujungnya bisa menambah kekayaanmu, seperti real estate atau yang disebut dengan sertifikat lien pajak. Dengan sertifikat ini, tingkat bunga berkisar 8 hingga 30%. Nggak bisa dipungkiri, semakin tinggi peluang, semakin tinggi pula resikonya. Sama seperti bermain saham, kamu akan menemui resiko yang dapat mengancam seluruh investasimu. Tapi, kalau kamu nggak mengambil resiko itu, dijamin kamu nggak akan mendapat perubahan finansial yang kamu idam-idamkan itu. Intinya, kamu bisa melipatkan pendapatanmu dengan mengambil kesempatan dan resiko yang besar pula. Jadi kaya itu nggak instan, makanya kamu harus selalu memotivasi dirimu. Kalau kamu memang berniat ingin kaya, kamu harus siap menghadapi perjalanan yang panjang dan berat. Karena kalau enggak, kamu akan tergoda untuk berhenti di tengah jalan saat bertemu rintangan. Misalnya, kamu melihat harga saham yang kamu investasikan anjlok. Agar bisa selalu termotivasi untuk terus maju, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Pertama, buatlah daftar apa yang kamu inginkan dan apa yang enggak kamu inginkan sebagai referensi pribadi. Misal, gue nggak mau berakhir kayak bokap nyokap. Atau, gue pengen bebas dari hutang dalam waktu 3 tahun. Keluarkan dan bacalah daftar ini setiap kali kamu merasa butuh diingatkan kalau kamu harus tetap gigih menjalani lika-liku menuju kekayaan. Cara lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan membelanjakan uang untuk dirimu terlebih dahulu, baru memakainya untuk membayar tagihan bulanan. Meski cara ini berlawanan dengan kebiasaanmu, dengan melakukan cara ini, kamu bisa mencermati berapa banyak uang tambahan yang kamu butuhkan setiap bulan untuk mencukupi dua sasaranmu itu, menuruti hasrat belanja atau bayar tagihan tiap bulan. Tapi, cara ini nggak berarti mengizinkanmu untuk menghabiskan batas kartu kredit ya. Tujuannya semata-mata supaya kamu lebih kreatif untuk mencari tambahan uang. Selain itu, cara ini juga bisa menajamkan dan mengembangkan kedisiplinanmu dalam memecahkan masalah keuangan yang merupakan kunci sukses para orang kaya. Kamu juga bisa membaca biografi orang-orang kaya seperti Warren Buffett dan Donald Trump sebagai inspirasi. Mengetahui bagaimana mereka berjuang dalam mencapai kemenangan akan membuatmu tetap ambisius. Praktikanlah semua tips ini, supaya kamu sadar kalau menjaga dirimu agar tetap termotivasi itu nggak sulit loh. Kemalasan dan keangkuhan bisa bikin ahli finansial sekalipun jatuh miskin. Sifat buruk adalah penghalang di setiap goals kehidupan, nggak terkecuali aspek finansial. Kepribadianmu itu bisa banget loh menghalangimu jadi kaya, malas dan angkuh misalnya. Dua penghalang itu bisa membuatmu jatuh miskin kapan saja. Mungkin menurutmu malas-malasan itu terdiri dari tidur-tiduran dan nggak melakukan apapun. Padahal kemalasan itu nggak melulu berbentuk seperti itu. Menghindari apa yang seharusnya kamu lakukan juga merupakan bentuk kemalasan. Misal, ada seorang pengusaha yang bekerja lebih dari 60 jam tiap minggunya. Bagi orang luar, pengusaha itu pasti terlihat rajin. Padahal, dengan bekerja selarut itu membuktikan kalau dia mengesampingkan kehadiran keluarganya. Ternyata si pengusaha punya masalah di rumah, dan bukannya pulang untuk menyelesaikannya, dia malah menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Dalam kasus ini, si pengusaha seorang pemalas, karena ia menghindari sesuatu yang seharusnya ia lakukan. Dampaknya mungkin dia harus menghadapi perceraian yang bisa saja menghabiskan lebih banyak uang. Keangkuhan juga bisa menghancurkanmu. Dalam kasus kehancuran finansial, keangkuhan di sini bisa diartikan sebagai seseorang nggak mau ngaku kalau dirinya nggak jago soal finansial. Hal ini bisa berbahaya banget loh saat kamu melakukan investasi. Beberapa pialang saham bisa saja memanfaatkan keangkuhanmu dengan menjual lebih banyak saham dan memaksimalkan komisi mereka. Mereka nggak ada bedanya dengan para penjual mobil bekas. Para pialang saham itu akan melambungkan egomu dengan hal-hal positif investasi dan menutupi sisi negatifnya. Jadi, meski kamu sudah termasuk jago dalam urusan mencari uang, tetaplah waspada dengan dua sifat ini agar kamu nggak tiba-tiba jatuh miskin. 여기 나온 라이너에서 보시면
보시면 새로운 오브젝트가 추가되지 않았나요? Yang namanya investasi itu harus menghasilkan uang, bukan menghabiskan. Dalam investasi, ada dua hal yang harus kamu ketahui, aset dan liabilitas. Mengetahui dua perbedaan ini dapat memastikanmu untuk membuat keputusan investasi yang tepat. Mudahnya, aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang, sementara liabilitas membuatmu mengeluarkan uang. Jadi, kalau kamu menginvestasikan uangmu dalam bentuk aset, jelas kamu bisa kaya. Contoh aset sendiri meliputi bisnis, saham, obligasi, reksadana, real estate yang menghasilkan pendapatan, royalti dari intelektual, dan apapun yang memiliki nilai